sangat gembira bisa kita berkumpul di sini karena hari inilah yang ditunggu-tunggu untuk meluncing Ecotourism Bali pada acara yang kita sebut Ecotourism Week. Nah, kenapa sih ada sesuatu yang nama Ecotourism Bali gitu? Nah, ini semua sebetulnya muncul dari pengalaman saya pribadi ya. 10 tahun yang lalu saya pindah ke Bali. Nah, Bali ini kan identik dengan pariwisata Indonesia ya. Dan mulailah merasa merasa terusik gitu untuk bicara lebih banyak tentang pariwisata yang berkelanjutan. Tapi kalau kita tidak menjalankan tourism atau pariwisata yang berkelanjutan atau yang kita sebut sustainable atau eco, ini akan berdampak nantinya kepada anak-anak kita yang berkecimpung dalam industri pariwisata. Karena akan ada degradasi dari segi alam, dari segi daya dukung lingkungan terhadap kita sebagai warga Bali maupun terhadap pariwisata yang akan datang. Saya lebih cenderung memperhatikan warga Bali atau yang berpartisipasi dalam pariwisata yang mempunyai usaha-usaha yang lebih kecil. Karena ini lebih sulit untuk usaha-usaha lebih kecil untuk catch up kepada sustainable development. Kalau untuk yang besar-besar sih mereka lebih mudah ya, mempunyai resources, mempunyai dana, mempunyai expert gitu, mudah lah gitu. Tapi untuk bisnis-bisnis pariwisata yang skala kecil atau menengah ini lebih sulit. Maka terpikir bagaimana kalau kita punya sebuah atau beberapa perangkat verifikasi yang bisa dilakukan oleh bisnis yang kecil dan menengah untuk mulai jalan menuju sustainability. Artinya apakah perangkat ini harus komplit, harus perfect? Tidak. Tapi yang penting bahwa setiap bisnis yang ingin menuju ke keberlanjutan bisa mulai. Jadi itu main goalnya. Nah, sekarang saya rasa momennya sangat pas untuk kita mulai journey ya. Kita mulai perjalanan ini. Kita mau ajak sebanyak mungkin usaha kecil dan menengah, especially dalam villa, hotel, dan restoran untuk sama-sama bergabung di Ecotourism Bali. Yuk kita sama-sama berjalan ke arah yang lebih sustainable. Dan disinilah Anda bisa belajar, bisa tukar pikiran. Dan kita juga punya expert-expert seperti Copernic yang akan memberi pencerahan tentang sistem verifikasi. Sistem verifikasi itu artinya different from certification. Verifikasi adalah memenuhi syarat-syarat lalu akan diverifikasi. Nah, satu hari tentu saja kita mau menjadi sertifikasi. Tapi saya rasa yang penting bahwa this is community based. Kita harus mulai dengan sesuatu. Jadi kita mulai dengan verifikasi dulu dan nanti Ecotourism Bali juga akan ada perangkatnya untuk menformalkan ini. Nah, nanti saya akan minta Copernic untuk menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Danisa, saya adalah analis senior di LMC di Copernic. Ini ada Oscar juga, senior director kami. Jadi pada pagi hari ini, seperti Ibu Susi sudah bilang, kita akan menjelaskan sedikit mengenai perangkat penilaian mandiri atau self-assessment tool yang kami gunakan untuk bisnis akomodasi skala kecil. Copernic dan Ecotourism Bali bersama-sama mengembangkan panduan untuk bisnis akomodasi dan F&B skala kecil. Kami memiliki tujuan dari panduan ini yang penting adalah untuk membantu bisnis skala kecil untuk mencapai tingkat ramah lingkungan. Dan kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah edukasi, kedua peningkatan praktik berkelanjutan itu sendiri, dan yang ketiga adalah dengan memberi pengakuan berupa lencana, pembuatan komunitas yang sifatnya adalah untuk mengapresiasi effort yang sudah dilakukan oleh bisnis skala kecil untuk mencapai titik keberlanjutan yang mereka dapatkan. Dan kami memiliki 3 keluaran di sini. Yang pertama adalah komponen dan kriteria, dan yang kedua adalah panduan lengkap. Dari panduan tersebut kami translasi menjadi sebuah perangkat self-assessment. Jadi di sini dapat diakses oleh teman-teman bisnis akomodasi secara online dan berisi panduan tersebut.
Jadi proses secara umumnya kita lakukan pertama-tama adalah dengan identifikasi referensi berkelanjutan. Dari hasil identifikasi referensi itu kami menentukan komponen berkelanjutan melalui berbagai proses. Lalu setelah komponen kami melangsungkan pengembangan kriterianya. Lalu kami menyusun panduan menggunakan komponen dan kriteria tersebut. Dan setelah panduan tersebut kita akan menyusun perangkatnya yang bisa diakses secara online dan melakukan diseminasi panduannya yang kita lakukan pada hari ini. Ya, setelah proses analisa kita mendapatkan 4 komponen dan 30 kriteria keberlanjutan. Jadi dari keempat komponen tersebut akan ada akumulasi skor di mana nantinya tergantung dari berapa skor yang didapat akan mendapatkan lencana yang sesuai. Jadi di sini kami ada 3 jenis lencana bronze, lencana silver, dan lencana gold. Dengan gold tentu saja yang paling tinggi. Jadi ini sekilas overview saja mengenai perangkat yang kami sudah susun. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih. Selanjutnya adalah acara penandatanganan MOU. Baik, kita akan aplaus bersama untuk penandatanganan MOU yang sudah dilaksanakan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Kondisi pasca pandemi kembali ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Bali, namun harus tetap disertai dengan pengurangan jumlah sampah plastik dan emisi karbon yang menjadi tantangan kita bersama. Dalam hal ini, Kemenparekraf melalui berbagai program telah mendorong berbagai destinasi di daerah agar menerapkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kemenparekraf juga berkomitmen akan selalu mendukung setiap program yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan kepedulian serta keberlanjutan lingkungan di kalangan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya, Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat mengikuti acara Ecotourism Week yang diselenggarakan oleh Ecotourism Bali. Semoga dapat memberikan edukasi dan inspirasi bagi para pelaku pariwisata Bali agar dapat mewujudkan perilaku yang mendukung keberlanjutan lingkungan demi kemajuan masa depan lingkungan dan pariwisata Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat untuk bidang Ecotourism Week yang diselenggarakan oleh Ecotourism Bali. Dan saya kira ini menunjukkan suatu komitmen, ada gerakan kita untuk menuju kepada transformasi menuju ke pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ecotourism dan tourism saya kira ini dua hal yang berbentuk saling terkait. Dan kita melihat bahwa gerakan ini sudah sangat masif menjadi kebutuhan dengan bisnis model ke depan, dan itu adalah tantangan kita hari ini, dan Kementerian Pariwisata sangat mendukung dengan berbagai program yang seperti tadi sudah di-highlight. Karena tren kita untuk sustainable ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati, yang hampir sudah berlangsung 13% people travelers ini menyukai hal-hal yang sifatnya sustainable, dan juga generasi muda global travelers yang lebih prefer pada eco. Ini beberapa contoh gerakan kegiatan masyarakat dan sedang kita kerjakan. 2022 ini kita baru selesai dengan G20 Summit di Bali, dan salah satu endorsement yang penting dalam bidang pariwisata adalah kita mengeluarkan Bali Guidelines. Dalam Bali Guidelines ini ada 5 pilar yang saya sangat relevan untuk pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan. Ini saya kira banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu dan teman-teman, let's go together bersama kita bisa, dan melalui forum Ecotourism Week ini saya kira bisnis ekotourism bisa dikembangkan, bisa berjalan seirama dengan konsep dasar dari ekotourism untuk lebih memperhatikan responsible travel, untuk lebih mendorong preservation, dan juga untuk meningkatkan kualitas dari
masyarakat lokal kita. Terima kasih, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Sukses selalu untuk teman-teman dan kita semua. Saksikan bersama peluncuran website www.itb.com Ekoturism Bali. Secara resmi website Ekoturism Bali telah diluncurkan. Terima kasih untuk para hadirin untuk hadir secara offline maupun online. Sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana masing-masing berbagi peran untuk tujuan kami, yaitu transformasi hijau pariwisata di Bali. Kembali Becik ini sendiri adalah sebuah kampanye kolaboratif. Di dalam situ ada banyak sekali aktor-aktor multisektor yang terlibat. Tujuannya untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Yang utama di dalamnya adalah dekarbonisasi kegiatan ekonomi, tentunya dengan promosi energi yang terbarukan, kemudian transportasi rendah karbon, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat ini mungkin salah satu untuk upaya pemerintah menerapkan sistem pariwisata berkelanjutan adalah salah satunya adalah menghitung jejak karbon bagi wisatawan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini terus terang Kemenparekraf saat ini bekerja sama dengan suatu perusahaan yang namanya Jejakin, ya. Jejakin itu adalah menyiapkan platform aplikasi yang bisa digunakan untuk para wisatawan melakukan offset untuk mengurangi jejak karbon yang ada di Indonesia ini. Jadi kayaknya bisa sepakat kita bahwa stakeholder yang di sini nih udah satu pemahaman, satu pemikiran untuk tujuan yang sama. Nama saya Krishna. Idenya tadi untuk yang CHSA Sustainable itu sangat bagus. Nah, apa ada rencana gak untuk bikin kayak iklan TV, semacam iklan edukasi bahwa ini adalah masa depan Indonesia, kita harus lebih hijau gitu. Karena di Eropa zaman dulu sama juga, tapi dengan banyak ada iklan di TV, baru semuanya ikut, iklan di TV, iklan di radio, semua itu. Jadi apa ada rencana gak semacam marketing campaign untuk Indonesia lebih hijau? Tetapi bagaimana, how we compete, kita bisa bersaing dengan destinasi-destinasi lain, competitors Indonesia terkait dengan sustainable tourism ini. Bisa saya rangkumkan bahwa demand itu ada untuk sustainable tourism, dan yang paling banyak adalah akomodasi, restoran, bahkan transport. Tapi supply itu salah satu yang juga masih PR untuk kita semua. Misi-misi itu juga sudah tercatat di Ekoturism Bali, bahwa tadi juga disebutkan tentang batch untuk hotel, dan juga standarisasi, dan juga komponen-komponen yang bisa diakses dari grassroots up, bukan dari top ke bawah. Jadi oleh karena itu 1 tahun ini kita riset bersama dengan Copernic, itulah target audience kita, bahwa kata sustainability ini harus bisa diakses oleh semua. Dan informasi apa yang diperlukan, apa sih sustainable atau bagaimana caranya, itu kita rangkum dalam 4 komponen dan 30 verifikasi, dan akan tersedia di dalam platform kami. Dan pada saat hotel, sekarang kita masih hotel dan restoran, untuk verifikasi ini, di akhir verifikasi mereka mendapat lencana atau mereka mendapat tier.
udah sampai skor mana yang mereka bisa improvisasi untuk kedepannya. Bersama-sama dengan Ekoturism Bali ingin mempresentasikan sedikit mengenai apa yang sudah kami kembangkan selama mungkin setahun kemarin dan juga memberikan studi kasus terhadap bisnis-bisnis e-commerce skala kecil yang sudah mencoba untuk meningkatkan praktik keberlanjutannya. Jadi di sini kami akan mencoba memberikan contoh mengenai ada 3 bisnis akomodasi. Jadi yang pertama ini adalah Sarin Buana Eco Lodge. Jadi Sarin Buana Eco Lodge ini adalah salah satu pionir dari akomodasi berkeliling di Bali. Yang kedua, contoh kedua ini adalah dari teman-teman Serenity Eco Guest House. Dan yang terakhir adalah teman-teman dari Green Papaya House. Jadi Green Papaya House merupakan homestay sadar lingkungan yang memang berusaha bertujuan untuk mencegah kerusakan alam. Kita telah mendapatkan 4 nilai tertinggi dari masing-masing komponen. Dan untuk inisiasi awal, kita memberikan apresiasi terhadap 4 hotel tersebut sebagai pionir praktek keberlanjutan yang telah mereka lakukan. Dari hasil 13 responden ini, mereka sudah melakukan verifikasi di dalam website kami, alat verifikasi kami, dan kita mendapatkan 4 nama. Yang pertama adalah Green Papaya House, Pak Agus, dan Sari Buana Eco Lodge, lalu Serenity Eco Guest House, dan Munduk Moding Plantation Nature Resort dan Spa. There's a little bit of energy in here. Afternoon. Woo! Woohoo! Nice, nice. Welcome to the second part of the event, the live pitching. And this is also our first mission with Bali Investment Club to find founders or startup. Angels and Founders is basically pitching and networking session where we gather the investor and the startup founders, entrepreneur, business professional, and everyone that interest to exchange knowledge and also for building relationships. So, without further ado, may I invite our panel to the stage, please? If you may join me up here. Thank you very much. So, our first and brave startup of the day, please. Thanks so much. My name is Lani. I'm from Aturin, a B2B2C for local tourism product and services. We have mission to be a technology enabler for tourism actors. I'm Erlangga Bayu from BTI Energy, and we want to offer everyone solar energy for everyone. There are 3 kind of business model or revenue. We buy out, like you want to buy directly, you can get the saving from the first day, or the second scheme is leasing scheme. We have a leasing partner, so all of the expenses, the capex, is come from our partner. My name is Nalam Simanjuntan. I'm the founder and host of Igeru Kembali. 3 main things: sustainable, authenticity, and lifetime experience. Our main target is actually kind of very small number, which is people who love going adventure and doing an outdoor activity. Ladies and gentlemen, here I present the most effective solution. Climatarian, a diet that feeds the world,
with 2 more ingredients. For plant-based, L for locally sourced, U for unprocessed, M for minimally packaged, and O for organic. We effectively serve between the employers and the employee. So we are developing a very unique, sustainable, competitive business model as we continue to grow, such as this event, and continue to collaborate as we train the youth to become the innovative and eco-conscious leaders for ecotourism sectors. I think there's a potential in that, and then I think there's a rising need of people with that kind of knowledge, but it needs to be tied into the practical skills that they need to have by businesses. I'm Gracia and I create a clean beauty business. And the moreover, the concern is more into the chemicals that they use inside of these soaps. Most of soaps use surfactants that contain moderate to high ecotoxicity to that endangered marine life. We are a hospitality management focusing on affordable accommodation. How are you different with, say, Airbnb? Which is a skincare brand that focuses on natural ingredients and utilizes products from farmers, so we also empower farmers. So as you know that rainforest is the place for diverse flora and fauna, and we believe that our user will be encouraged from us to appreciate their own diverse beauty, because we believe that we are already beautiful just as we are. Thank you so much for your time. And with that, it concludes all of the startups. Can we get a big round of applause, please, for everyone that presented today and for the panel for their time and everything. So thank you very much. So the most impactful goes to OpenFlow. You will do lots of impact when your business model. Congratulations, OpenFlow! Most innovative goes to VTI. With the leasing SIM, I think it is easier for everybody to install solar panel even in your house, with your hotels, with your villas and things. It's a good deploy.